Ini yang terakhir. 7 tahun. Perang ini akhirnya selesai. Ayah, orang itu memegang jarum yang sangat besar. Ibu mengeluarkan banyak darah. Ayah, cepat selamatkan Xiao Cao. Xiao Cao adalah putriku. Siapa yang berani menyentuh putriku? Hei Long, keluar. Selidiki. Segera selidiki. Dari mana suara ini berasal? Itu dari Yang Mulia Naga Kaisar. Level emosinya meledak. Ini adalah niat membunuh yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Laporan. Sumber sinyal telah mengunci koordinat. Kota Jianghai, Kerajaan Daxia, ruang bawah tanah pribadi keluarga Zhao. Hei Long dari keluarga Zhao. Segera. Kerahkan kapal hantu untukku. Pesawat tempur supersonik. Aku harus segera pulang ke negara. Ye Lingtian, apa yang kau lakukan? Meskipun Raja Iblis sudah mati, tapi sisa-sisanya belum dibersihkan. Kau sebagai Panglima 3 Angkatan, bagaimana bisa meninggalkan tugas? Ini perintah. Ye Lingtian, jika engkau pergi sekarang, itu berarti melawan perintah. Itu berarti mengkhianati negara. Pikirkan konsekuensinya. Kosongkan jalur penerbangan. Siapapun yang menghalangi Naga Kaisar, dibunuh tanpa ampun. Kumohon, lepaskan Xiao Cao. Tuan Zhao, apapun yang kau minta akan kuberikan. Kumohon jangan ambil darahnya. Ibu jangan menangis. Ayah akan datang menyelamatkan kita. Ayah adalah pahlawan besar. Ayah. Hahaha. Li Wanqing, pria liar itu, sudah lama mati di medan perang. Abunya pun tak ditemukan, masih pahlawan besar, menurutku dia pengecut. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Tubuh roh yin aneh putrimu ini, adalah tonik besar bagi tuan muda ini, dia bisa berkontribusi untuk keluarga Zhao. Si anak haram ini, keberuntungan dari beberapa kehidupan. Zhao Tai, kau akan mati mengenaskan. Ye Lingtian, kembalilah, pasti akan membunuhmu. Bunuh aku di kota Jianghai? Keluarga Zhao adalah penguasa? Jangan bilang mayat itu tidak bisa kembali. Bahkan jika dia kembali sebagai hantu jahat, tuan muda ini bisa membuatnya hancur lebur. Keluarga Zhao, jika putriku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membuat 9 generasimu dikubur bersamanya. Ketemu, ada di sana. Hancur. Suara apa? Gempa. Tuan, tidak baik. Di luar bilang, Ada pesawat jatuh. Ibu, sudah gelap. Apa aku akan mati? Xiao Cao, jangan tidur, jangan tidur. Berisik, kalau kamu memang ingin mati, maka akan aku kabulkan. Ye Lingtian, aku benci kamu. Siapa yang berani menyentuh istri dan putriku? Xiao Wanqing. Aku terlambat. Ayah akan menghilangkan benda jahat ini. Paman, apa kamu dewa? Apa kamu datang untuk membawa Xiao Xiao pergi? Xiao Xiao tidak mau mati. Xiao Xiao masih harus menunggu ayah. Nak, aku ini ayahmu menyakiti putriku seperti ini. Bahkan jika kehilangan 10 tahun umur, aku akan menyelamatkanmu. Ye Lingtian, benar-benar kamu. Kamu masih ingat pulang? Kamu pergi kemana selama ini? 7 tahun ini. Kamu tahu bagaimana kami menjalaninya? Xiao, saat dia dipanggil anak haram, di mana kamu? Wanqing, maaf akulah yang mengecewakan kalian. Mulai sekarang, aku akan membayar dengan nyawaku. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani merobohkan rumahku. Tuan, orang ini, sepertinya suami Lin Wanqing. Ye Lingtian, hahaha. Ternyata kamu tidak mati di medan perang, malahan kembali untuk mati. Ada jalan ke surga, kamu tidak mau. Pintu neraka tidak ada, kamu sendiri yang datang. Kebetulan, darah putrimu akan kuhabiskan. Istri kamu akan kujual, akhirnya kamu akan kupotong dan kuberi makan. Anjing, satu keluarga, harus kompak. Ye Lingtian, cepat bawa Xiao pergi. Keluarga Zhao berkuasa, kita tidak bisa melawannya. Wanqing, tutup matamu. Gambar selanjutnya. Tidak pantas untukmu, dan Xiao lihat. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tangkap dia, serang dia, hadiah 1 juta. Pergi ke neraka. Sampah ini. Semut. Apa ini sihir? Kamu bilang akan menghabiskan darah putriku. Jangan mendekat. Ayahku, orang terkaya, pamanku wali kota. Jika kamu berani menyentuhku, orang terkaya, wali kota,
Jangan bilang pamanku, wali kota, hari ini. Bahkan jika Raja Dewa datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu, aku bilang. Lepaskan, lepaskan. Pamanku. Pamanku? Akan kubunuh. Bunuh? Kubunuh kau. Masih menyebut pamanmu. Sepertinya kau belum paham situasi. Tadi, kau gunakan tangan ini. Memegang jarum itu, menusuk tubuh anakku. Kau. Mau apa kau? Kukatakan. Aku akan membuatmu merasakan, dikuliti dan diremuk. Tapi, aku tidak suka pakai jarum. Tangan ini kotor. Buang saja. Ah, Inikah suami yang hanya bisa tertawa bodoh dan bersikap lemah? Ling Tian, kau membunuh? Wan King. Jangan takut. Sampah seperti ini. Mati pun tidak sayang. Tanganku? Ah, tanganku tidak bisa bergerak. Sakit sekali. Ah, Iblis. Iblis. Dia iblis. Lari cepat. karena sudah datang. Tinggallah semua. Yang membantu kejahatan. Sama bersalahnya. Pergi. Wan Qing. Maaf. Aku sudah membuatmu menderita. Ling Tian, cepat pergi. Sebelum polisi datang, bawa Xiao Chao pergi. Kamu desertir. Dan sekarang kamu membunuh orang. Jika tertangkap, kamu akan ditembak mati. Bodoh. Aku bukan desertir. Aku kembali untuk melindungi kalian. Mulai hari ini. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian sedikit pun. Paman, tolong aku. Cepat tolong aku. Orang gila itu membuat tanganku tidak bisa bergerak. Dia membunuh semua orang di ruang bawah tanah rumahku. Bawa senjata secepatnya. Bawa meriam. Aku akan menghancurkannya. Apa? Aku segera datang. Bertahanlah. Dia menelepon bantuan. Itu wali kota. Ling Tian, ayo kita lari. Lari? Kenapa harus lari? Biarkan dia menelepon. Semua orang yang bisa dia panggil. Panggil semuanya. Ling Tian, apa kau gila? Hari ini aku tidak hanya akan membunuh, tapi juga menghancurkan hati. Aku ingin semua bangsawan di kota Jianghai tahu. Siapapun yang berani mengganggu putriku Ye Ling Tian, meskipun itu Dewa Langit, harus mati berlutut. Astaga, ini perang, polisi banyak dikerahkan. Ku dengar ada penjahat menyusup ke rumah Zhao dan menyerang. Mana tim SWAT? Mana penembak jitu? Kepung tempat ini. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Lapor Tuan Kota. Pengepungan selesai. Tersangka sangat berbahaya. Apakah langsung ditembak mati? Tembak mati, terlalu murah untuknya. Aku ingin menangkapnya, hidup-hidup. Aku ingin dia melihatku, bagaimana cara menyiksanya. Dan lagi, kedua wanita itu. Tangkap juga. Tampaknya. Jadi ini andalanmu? Paman, itu dia. Ini bajingan itu. Atai. Keponakanku. Berani sekali, di dalam wilayah Daxia, menyerang orang di siang bolong. Kau tidak takut hukum? Hukum? Zhao Tai memenjarakan istri dan putriku. Saat menyedot sumsum tulang putriku. Di mana hukummu saat itu? Diam. Keponakanku menyukai darah putrimu. Itu suatu kehormatan bagimu. Kau bukannya berterima kasih, malah melawan. Itu hukuman mati. Kehormatan yang luar biasa. Hukuman mati yang luar biasa. Jadi ini. Alasan wali kota Jianghai. Di kota Jianghai ini, perkataanku adalah hukum. Tangkap dia. Siapa yang berani melawan, bunuh di tempat. Jangan tembak, dia melakukannya untuk menyelamatkan kami. Mau membunuhku? Hanya dengan senapan usang kalian? Peringatan terakhir, segera turunkan lutut dan letakkan tangan di kepala. Atau kamu akan ditembak mati. Aku berlutut, aku berikan lututku padamu.
Asalkan kalian lepaskan anak itu. Sayang, tegakkan tubuhmu. Ling Tian, Kau adalah istri Raja Naga. Di dunia ini, tidak ada yang layak menerima sujudmu. Bahkan langit ini pun tidak. Kuberi kalian 3 detik. Pergi. Kurang ajar, hajar dia kawan-kawan. Tekan dia ke tanah dan gosok. Pergi. Ini adalah seorang ahli bela diri. Kekuatan dalam dikeluarkan keluar. Paman, dia adalah seorang praktisi bela diri. Jangan biarkan dia mendekat. Tembak langsung, tembak dia dengan acak. Benar. Semua unit perhatikan. Tembak bebas. jangan. Tutup mata. Tutup telinga Xiao Cao. 10 detik saja. Tembak. Cepat tembak. Pergi. Sudah kubilang. Senjata-senjata ini tidak berguna. Ini. Monster apa ini? Kebal seperti baja. Kau manusia atau hantu? Siluman, siluman. Dia siluman senjata tidak mempan padanya. Jangan mendekat. Aku salah. Ye Lingtian, kakek Ye. Ampun, ampun. Tadi kau teriak-teriak, kan? Bukannya mau menembakiku? Aku tidak berani lagi, aku punya uang. Aku kasih uang. 100 juta. 1 miliar, 1 miliar, mohon jangan bunuh aku. Uang. Setetes darah anak perempuanku. Sanggupkah kau membayarnya? Paman, tolong aku. Tendangan ini untuk istriku. Belum selesai. Selanjutnya untuk anak perempuanku. Ye Lingtian, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tim sniper. Kunci target pada gadis kecil itu. Jika dia berani bergerak sedikit pun, tembak kepalanya gadis kecil itu. Ling Tian, jangan bergerak, kumohon, jangan bergerak. Mereka membidik Xiao Cao. Ye Lingtian, bukankah kamu jago berkelahi? Bukankah kamu sombong? Kamu bisa melindungi dirimu sendiri? Bisakah melindungi gadis itu? Penembak jitu sekarang. Semua berada ribuan meter di luar. Mereka menggunakan senapan anti material berat. Satu tembakan kepala putrimu akan meledak seperti semangka. Kamu mau mencoba? Menggunakan putriku. Untuk mengancamku. Aku ancam kamu. Kenapa? Lutut. Sekarang juga. Cepat berlutut dan sujud. Lumpuhkan kedua tanganmu sendiri. Atau aku akan perintahkan tembak. Ye Lingtian, kau juga begini akhirnya? Berlututlah, kenapa tidak? Demi putrimu, seperti anjing berlutut dan memohon padaku. Seumur hidupku, aku paling benci orang yang mengancamku. Lebih benci mengancamku dengan keluargaku. Kamu mau apa? Kamu tidak mau nyawa putrimu. Karena kalian mencari mati, aku akan mengantarmu mati. Tembak. Bunuh bocah haram itu. Atai. Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Pergi. Makhluk seperti semut. Berani-beraninya kau mengarahkan pistol ke anakku? Monster. Ini monster. Cepat panggil tentara. Aku, Naga Hitam, datang terlambat untuk menyelamatkan. Mohon hukuman, Naga Kaisar.
Sembah Naga Kaisar. Raja Naga. Kamu. Yang dari utara. Raja Naga Agung. Buta kau. Berani kau mencelakai Tuan Naga? Orang, cabut semua jabatan Liu Xiong. Masukkan ke sel mati. Sita seluruh keluarganya. Lin Tian. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa mereka memanggilmu Raja Naga? Wan King, jangan dengar omongan mereka. Mereka semua mantan rekan seperjuanganku. Aku mantan komandan regu mereka. Mereka itu hanya bercanda denganku. Sayang, kita lagi cosplay di sini. Iya Mbak. Kami memang lagi main cosplay. Sebenarnya kami datang menjemput mantan komandan ke rumah sakit. Benarkah? Lalu peluru yang tadi. Itu peluru hampa. Untuk latihan. Sayang, Xiao Cao perlu perawatan segera. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Ah, Tuan Naga, cara kau berbohong. Hanya bisa menipu orang polos seperti Mbak. Lin Tian, ini kamar VIP kan? Mana ada uang kita untuk tinggal di sini? Keluarga Zhao sudah tidak ada, tapi keluarga Lin pasti tidak akan melepaskan kita. Jangan khawatir soal uang. Aku punya pensiun tentara. Soal keluarga Lin, jika mereka diam saja, ya sudahlah. Kalau mereka berani cari ribut, aku tak masalah mengantar mereka ke Zhao Tai. Ada di depan. Orang sial itu ada di kamar itu. Nenek, sepupu, kalian datang ke sini? Nenek, kenapa kau memukulku? Memukulmu? Aku akan membunuhmu, pembawa sial. Kau tahu tidak? Kau tahu seberapa besar masalah yang kau buat? Lin Wanqing, kau berani melawan keluarga Zhao? Ku dengar villa keluarga Zhao meledak, Tuan Zhao juga hilang. Sekarang seluruh kota bilang itu karena dirimu. Kau mau menghancurkan keluarga Lin? Zhao Tai yang menculik putriku, dia mau mengambil darahnya. Ling Tian datang untuk menyelamatkan kami. Ling Tian, prajurit pensiunan yang tidak berguna ini, 7 tahun tidak bertemu, masih tetap miskin. Begitu pulang langsung bikin masalah. Keluarga Zhao, apa kau bisa melawan mereka? Nenek tua, jaga mulutmu. Wan King adalah istriku. Coba kau sentuh dia lagi. Berani-beraninya, kau, menantu yang tinggal di rumah mertua, berani mengancamku. Ye Ling Tian, jangan pura-pura. Meskipun keluarga Zhao dalam masalah, tapi pendukung mereka masih ada. Agar tidak menyeret keluarga Lin, nenek sudah memutuskan. Benar Lin Wanqing, jika kau ingin menyelamatkan nyawa anak haram ini, segera cerai dengan sampah ini, lalu menikah dengan Tuan Wang. Tuan Wang setuju, asal kau menikah dengannya. Dia akan memberi 5 juta untuk membantu arus kas keluarga Lin. Nenek, aku cucu kandungmu. Bagaimana kau bisa menjualku seperti barang? Lagi pula aku sudah menikah. Sepupu, Tuan Wang berasal dari keluarga kaya. Meskipun dia lumpuh, tapi dia punya uang. 5 juta. Hanya demi 5 juta. Kalian mau menjual cucu sendiri? Hanya 5 juta? Kau, orang miskin, bisa membayarnya. Jika kau bisa membayar, aku akan mengakui. Kau adalah menantu keluarga Lin. Jika tidak bisa, pergilah. Baik, bagus. Kirimkan uang ke sini, ya. Kirim ke rumah sakit. Pura-pura terus. Menelepon minta dikirimi uang. Jika kau bisa minta uang, aku akan makan ubin lantai ini. Ye Ling Tian, mana uangnya? Tinggal 1 menit lagi. Aku lihat, kamu bahkan 500 saja tidak punya, kan? Wan King, kamu juga lihat kan? Laki-laki ini selain bisa membual, apalagi yang bisa? Cepat tanda tangan cerai. Ling Tian, jangan macam-macam. Mana ada 5 juta? Kita minta dokter untuk memberi tenggang waktu beberapa hari. Datang. Ya ampun, ini konvoi uang? Kenapa ada pengawalan bersenjata? Kalian mau apa? Merampok di siang bolong? Tuan, uang tunai sudah diambil. Karena waktu mepet, hanya bisa ambil 50 juta. Hahaha. 50 juta, hei. Isinya uang palsu, kan? Kalau akting, harus totalitas. Bukan. Aduh, beneran uang. Semua uang asli. Cucu menantuku tersayang. Nenek tahu kamu pasti sukses. Tunggu. Ling Tian, ini nenek.
Uang ini itu mas kawin untuk keluarga Lin kan? Kalau begitu, aku terima untuk Wan Qing. Tadi siapa yang bilang kalau aku bisa mengeluarkan uang, akan makan ubin lantai? Aku bercanda. Adik ipar. Kita keluarga. Tadi saat memaksa Wan Qing menikah lagi. Kenapa tidak ingat kita keluarga? Ambil tumpukan uang itu dan pergi. Sisanya adalah untuk Wan Qing dan biaya gizi untuk Xiao Chao. Jika keluarga Lin berani menyentuh 1 sen pun, potong tangan. Baik, kami pergi sekarang. Wan Qing, sering-sering pulang ya. Ling Tian, dari mana uang sebanyak ini? Apa kamu merampok bank? Bodoh. Ini uang pensiunanku dan tunjangan cacat. Sudah ditabung 7 tahun. Tuan Ye, Nyonya Lin, ada kabar buruk. Meski luka luar Xiao Chao sudah sembuh, tapi karena sebelumnya sumsum tulangnya diambil paksa, dasarnya rusak. Jika tidak segera diperbaiki, mungkin tidak akan bertahan 3 bulan. Dokter mana? Kumohon selamatkan dia, berapapun uangnya kami bayar. Bukan soal uang. Butuh yang namanya obat utama teratai darah 1000 tahun untuk membentuk ulang sumsum tulang. Tapi barang ini langka, sangat sulit didapat. Di mana ada teratai salju 1000 tahun? Kebetulan, malam ini di kota Jianghai, lelang Tian Baoge, barang utamanya, tepatnya adalah 1 teratai salju 1000 tahun. Tapi harga awalnya setidaknya 10 juta, dan banyak yang mengincarnya. Asal ada, tidak masalah. Wan Qing, jaga anak perempuan, aku pergi sebentar. Ling Tian, Di dunia ini, belum ada tempat yang tidak bisa, aku Ye Ling Tian datangi. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Ini Tian Baoge, pengantar makanan lewat pintu belakang. Aku datang beli obat. Beli obat ke apotek. Ini lelang kelas atas. Ada undangan, sudah verifikasi aset, lihat pakaian murahanmu. Kamu jual pun tak mampu bayar, secangkir teh di dalam. Wah, bukankah ini Ye Ling Tian? Kenapa, dengan 50 juta merasa, sudah jadi orang kelas atas? Ye Ling Tian? Itu dia, preman yang melukai anakku. Anak nakal, ada jalan ke surga kau tak mau? Orang-orang, patahkan kakinya, dan buang dia. Ketua Zhao, tenang. Sampah ini tak layak membuatmu marah, biar aku yang urus. Dengar, Ketua Zhao suruh kau pergi, kalau tidak, kakimu dipatahkan. Orang Zhao, sepertinya hari itu aku belum bersih-bersih. Sombong, di kota Jianghai, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku Zhao Tianba. Serbu. Aku mau masuk, siapa berani halangi? Haha, apa ini? Kau bawa plastik, mau masuk Tian Baoge, kau mau melucu? Bawa kartu murahan, mau hina siapa? Berhenti. Semua berhenti. Ini adalah yang hanya ada 3 lembar di seluruh dunia, kartu naga tertinggi. Apa kartu naga itu mahal? Diam, wanita bodoh. Kartu ini bisa membeli 10 Tian Baoge. Lihat kartu ini, sama seperti Kaisar Naga hadir. Saya buta, bawahan saya menyinggung Tuan, mohon ampun Tuan. Saya ingin teratai salju berusia 1000 tahun itu. Ya. Karena Tuan menginginkannya, teratai salju itu langsung diberikan kepada Tuan. Mana perlu lelang, Tuan Wang, apa maksudmu? Saya juga mengincar teratai salju itu. Saya ingin ikut lelang. Apa kau mau melanggar aturan Tian Baoge? Demi orang miskin yang bawa kartu palsu? Direktur Zhao, di hadapan Tuan Ye. Kaulah orang miskin. Mulai sekarang, Keluarga Zhao masuk daftar hitam Tian Baoge. pergi. Baik kamu Tian Baoge. Ye Ling Tian, kau tunggu saja. Setelah keluar dari pintu ini, aku akan membuatmu mati tanpa tubuh utuh. Ayo kita pergi. Tuan, inilah teratai salju berusia 1000 tahun. Bagus, berapa harganya? Tuan, kau membuatku sungkan. Bisa melayani Tuan, adalah kehormatan Tian Baoge. Tidak mengambil uang sepeser pun. Aku tidak suka berhutang budi, ini 1 miliar, sisanya sebagai bonus. Selain itu, tolong cari tahu, apa yang sedang dilakukan Zhao Tianba akhir-akhir ini. Terima kasih, Tuan. Setahu saya, Zhao Tianba mengeluarkan banyak uang untuk mengundang dari Provinsi Jiangnan Master Bela Diri nomor 1. Lei Tianjue, kemungkinan besar ditujukan kepada Tuan. Lei Tianjue, semoga lebih tahan pukul daripada anaknya. kalian mau apa? Lepaskan Xiao Chao. Yang salah harus dihukum. Ye Ling Tian membunuh muridku. Hari ini aku akan menggunakan putrinya sebagai korban. Cari mati. Kamu Ye Ling Tian membunuh muridku Zhao Tai. Dan membantai semua pengawal klan Zhao. Lepaskan dia. Aku akan meninggalkan tubuhmu utuh. Hahaha. Anak muda sombong. Aku adalah Jiangnan guru besar nomor 1, Lei Qianjue. Berani-beraninya kau bicara besar. Ling Tian, pergi.
Dia adalah seorang guru besar. Kebal senjata tajam. Wan King, istirahatlah sebentar. Serahkan sisanya padaku. Hei, anak muda. Bisa menerima satu pukulanku dan tidak mati kau beruntung. Terlalu lemah. Apa? Pelindung Ki kamu adalah seorang guru besar agung. Guru besar agung. Katak di bawah tempurung. Ah, Jangan bunuh aku diundang oleh Zhao Tianba, aku tidak bersalah. Zhao Tianba. Kebetulan antarkan aku menemuinya. Malam ini aku akan mencabut klan Zhao sampai ke akarnya. Tunjukkan jalan. Aku sudah mengundang Grandmaster Lei. Anak muda bernama Ye itu tidak akan hidup sampai malam ini. Setelah si kecil itu mati, dendam anakku akan terbayar. Inikah Grandmaster yang kau undang? Kurang kuat. Grandmaster Lei Lei, Direktur Zhao. Lari, dia iblis. Ye Lingtian. Jangan bertindak sembarangan. Ini negara hukum, dan aku kaya. Aku bisa sewa tentara bayaran untuk membunuhmu. Wang? Kau pikir kau sangat kaya? Omong kosong. Aku orang terkaya di Jianghai, punya puluhan miliar kekayaan, aku bisa membunuhmu dengan uang. Naga hitam. 3 menit. Aku ingin keluarga Zhao lenyap dari muka bumi. 3 menit? Membuat keluarga Zhao lenyap? Kau pikir kau siapa? Dewa kekayaan? Hahaha. Apa? Halo? Bank menghentikan semua pinjaman? Direktur Zhao, tidak baik. Pasar saham anjlok. Ada yang menjual saham secara jahat. Saham kita turun hingga batas harian. Direktur Zhao. Mereka datang, menyita semua aset. Sekarang, masih punya uang untuk tentara bayaran? Kau ini siapakah sebenarnya? Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Kian, ya, keluarga Zhao tiba-tiba runtuh tadi malam. Ini benar-benar berkah dari surga. Untung kita sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Zhao. Iya, nenekku dengar, mereka diperiksa karena penggelapan pajak. Sekarang, situasi di kota Jianghai sudah berubah. Katanya keluarga Wang dari ibu kota provinsi akan mengambil alih wilayah keluarga Zhao. Betul, hari ini Tuan Muda Wang akan datang memberi selamat. Asalkan sepupumu Lin Wanjing menikah dengan Tuan Muda Wang, keluarga Lin kita bisa masuk ke jajaran keluarga kelas atas. Tapi nenek Tuan Muda Wang itu katanya idiot dan juga psikopat. Dia sudah memukul mati beberapa istri. Diam. Kata-kata itu bisa sembarangan diucapkan, asalkan bisa memberi keuntungan bagi keluarga Lin. Mati, beberapa cucu perempuan itu, masalah apa? lepaskan aku tidak mau menikah, aku punya suami, aku punya anak perempuan. Tidak mau menikah, bukan urusanmu. Apa bagusnya orang tak berguna itu? Keluarga Wang adalah keluarga kaya dari ibu kota provinsi. Nenek Ye Lingtian sudah memberi kalian 50 juta. Loh, kalian berjanji tidak akan memaksaku lagi. 50 juta. Itu biaya pengobatan untuk Xiao Chao. Sudah kupakai untuk menutup kerugian perusahaan. Sekarang uangnya habis. Kamu harus menikah. Sepupu, kamu harus bersyukur Tuan Muda Wang memang agak bodoh tapi dia punya uang. Suamimu yang pengemis itu mungkin sekarang bersembunyi di selokan. Mana tidak berani keluar Lingtian, tidak akan bersembunyi. Dia pasti datang menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Hari ini aku sudah menyewa 30 bodyguard. Jika dia berani datang, aku suruh patahkan kakinya. Biar dia bersujud melihatmu menikah. Master Naga keluarga Zhao sudah hancur kakak ipar dibawa paksa oleh keluarga Lin untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Karena pesta ulang tahun, masa bisa tanpa hadiah? Akan saya segera bungkus lonceng itu, tidak usah dibungkus. Angkat saja. Memberi lonceng harus dengan gegap gempita. Nenek Lin sungguh beruntung ya. Kudengar kali ini akan menikahkan cucunya dengan keluarga Wang. Ya. Mulai sekarang, kita sudah seperti satu keluarga. Waktu yang baik telah tiba. Silakan Tuan Muda Wang masuk, bersiaplah untuk upacara pernikahan. Hehe istri cantik, aku mau main. Layanilah Tuan Muda Wang dengan baik.
Ku dengar nenek tetangga merayakan ulang tahun. Saya datang khusus untuk memberi hadiah. Ini jam. Jam. Kamu binatang. Berani kau mengutukku mati. Aku sudah memberi kalian kesempatan, 50 juta membeli habis hubungan keluarga Lin dan Wan Qing tapi kalian malah mencari mati. Ling Tian Satpam, kemana saja mereka? Orang brengsek yang memberi jam ini, pukul dia sampai mati. Ye Ling Tian, hari ini adalah hari bahagia. Berani kau datang mengacau Tuan Muda Wang, suruh orangmu bunuh dia. Hahaha, anak muda, berani merusak acara keluarga Wang? Tahu cara menulis kata mati? Keluarga Wang. Yang di ibu kota provinsi, yang memulai dari jual daging babi keluarga Wang. Kurang ajar berani menghina keluarga Wang, serang. Ye Ling Tian, kali ini kau tak bisa lari kemana-mana. Pengawal keluarga Wang adalah mantan tentara bayaran. Jiu Long Jie. Berhenti. 2, semuanya berhenti. Pukul dia! Bunuh dia! Rebut istrinya! Aduh, kau memukulku. Maaf, saya kurang awas. Tidak tahu bahwa naga sejati turun. Mohon ampun, Tuan. Manajer Wang, apa yang kau lakukan? Dia hanya veteran yang tidak berguna. Diam, kau mau menghancurkan keluarga Wang? Tuan Ye, keluarga Wang tidak tahu tentang perjodohan ini. Itu keluarga Lin yang menipu kami. Kami pergi sekarang. Karena sudah datang, gantungkan lonceng ini saja. Baik, saya akan menggantungnya sekarang. Lonceng sudah diantar. Pesta ulang tahun ini, menurutku, harusnya jadi pesta pemakaman. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Manajer Wang, ini apa-apaan? Orang sampah, itu memberimu ramuan penipu apa? Diam, nenek sialan. Berani-beraninya menjebak keluarga Wang. Membuat kami menyinggung tuan itu. Tuan apaan? Dia kan cuma orang miskin bermodal kartu palsu. Manajer Wang, apa kau salah orang? Salah orang? Bagus sekali. Sepertinya keluarga Lin sudah bosan hidup. Orang-orang, hancurkan pesta ulang tahun ini, sebagai permintaan maaf kepada tuan itu. Siap. Aduh, dosa. Keluarga Wang keterlaluan. Ingat, mulai hari ini keluarga Wang dan keluarga Lin tidak akan akur. Siapapun yang berani membantu keluarga Lin berarti melawan keluarga Wang. Tuan muda, kita pergi. Nenek, ini semua gara-gara Ye Ling Tian, pembawa sial itu. Dia pasti mencuri benda pusaka dari orang besar, sampai manajer Wang ketakutan seperti itu. Benar, pasti begitu. Orang tak berguna ini membuat keluarga Lin kehilangan muka dan memutuskan pertunangan dengan keluarga Wang. Ibu, sekarang bagaimana? Keluarga Zhao sudah musnah. Keluarga Wang juga tersinggung. Karena orang tak berguna itu membuat kita tidak bisa hidup tenang, aku juga tidak akan membuat mereka tenang. Sampaikan perintahku. Bekukan keluarga Lin Wan Qing, semua kartu banknya. Gunakan hubungan rumah kontrakan yang mereka tempati sekarang. Matikan listrik dan airnya. Dan beritahu para pedagang di sekitar, siapapun yang berani menjual sebutir beras kepada mereka, berarti melawan keluarga Lin. Kulihat bagaimana mereka bertahan. Hahaha. Ada apa? Listrik mati. Itu dilakukan keluarga Lin. Apakah mereka ingin memusnahkan kita? Xiao Chao baru sembuh. Bagaimana kalau tidak ada air panas? Dan kartu kita juga dibekukan. Ayah, aku tidak takut gelap, juga tidak takut dingin, asalkan bersama ayah dan ibu aku bahagia. Xiao Chao manis.
Ayah berjanji akan membuat kalian tinggal di rumah besar dan hidup yang terbaik. Tempat ini tidak perlu ditempati. Kalau tidak di sini, di mana? Kita sekarang tidak punya uang. Uang ganti rugi keluarga Zhao dan mas kawin keluarga Wang semua ditahan oleh nenek. Siapa bilang kita tidak punya rumah? Seorang teman meminjamkan rumah